Memasuki pertengahan Januari 2024 ini kok ada beredar isu yang tidak membuat nyaman ya, terutama bagi kalangan masyarakat bawah seperti saya ya. Saya sekaligus mewakili 26 juta rakyat yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Isu tentang bakal mundurnya beberapa anggota kabinet, terkhusus dua anggota kabinet andalan, yaitu Sri Mulyani dan Basuki Hadimulyono ya, Menteri Keuangan, dan yang satunya adalah Menteri PUPR. Boleh dikatakan dua tokoh ini menjadi tulang punggung bagi perjalanan kabinet ya selama ini sudah lebih dari 4 tahun ya. Nah, di ujung masa bakti kabinet ini kok sepertinya ada disharmoni ya. Ya, ini yang ditangkap oleh masyarakat lapisan bawah seperti saya ini. Padahal saya masih punya angan-angan sebetulnya untuk ketemu langsung dengan Menteri PUPR itu untuk menagih hak saya sebagai warga negara, untuk meminta hak dasar, yaitu berupa rumah, karena sudah lebih dari usia saya, lebih dari setengah abad itu masih ngontrak ya, tapi itu kan kepentingan pribadi. Tapi saya bayangkan bahwa kalau toh tuntutan itu bersifat pribadi, sebetulnya saya mewakili, sekali lagi saya mengklaim mewakili 26 juta masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Sementara untuk yang satu ini sebagai ratunya kabinetnya, Sri Mulyani Indrawati, itu seorang teknokrat yang sangat handal. Nah, ini kalau benar isu yang kemudian diikutilah satu kenyataan, saya tidak bisa membayangkan jalannya kabinet. Mosok Sri Mulyani mau diganti saya kan, gitu kan, jadi dagelan nasional nanti ya. Karena Sri Mulyani ini boleh dikatakan sebagai bahkan kemarin dalam acara debat presiden itu sempat juga akhirnya disinggung-singgung oleh Prabowo tentang bagaimana posisi Sri Mulyani yang menguasai arus lalu lintas anggaran, itu betapa strategisnya Sri Mulyani, mulai dari mengurus cadangan devisa, kemudian kalau misalnya ada potensi defisit anggaran harus ditambal dari mana, ini semua ada di tangan Sri Mulyani. Kalau misalnya ada salah satu ekonom yang mengatakan bahwa ya APBN itu ya mirip rumah tangga. Jadi kalau misalnya ini kasus hutang, baik hutang luar negeri, hutang domestik, itu secara sederhana ya ibaratnya rumah tangga. Ada pemasukan, ada pengeluaran atau konsumsi ya. Kalau pengeluaran lebih dari pendapatan, maka terjadi defisit. Defisit itu mungkin kalau dalam bahasanya Sri Mulyani itu ada istilah di saving ya. Kalau pendapatan lebih dari konsumsi atau pengeluaran, maka sisanya itu adalah saving atau tabungan. Tapi kalau pengeluaran lebih dari pendapatan, yang terjadi adalah di saving. Di saving
artinya menguras tabungan atau menambal dengan pinjaman. Nah, kalau skala rumah tangga, tentu meskipun untuk ukuran rumah tangga juga memusingkan kepala, bahwa harus hutang sana hutang sini, kemudian janji sana dikembalikan dan itu meleset dan sebagainya, itu romantisme yang terjadi di level rumah tangga. Bahkan harus gampangannya harus rela menerima branding tentang, ya ini menceritakan diri saya sendiri, istilahnya ngemplang hutang dan sebagainya, yaitu itu resiko lah. Memang nggak ada yang bisa dibayar, artinya untuk membayar kembali ya resikonya ya seperti itu, harus diterima. Tetapi kalau itu urusannya adalah negara, maka dampaknya tidak sepele, karena itu menyangkut nanti kepercayaan investor, kemudian apakah meminjamkan kepada Indonesia itu aman atau tidak, itu betul-betul membutuhkan kemampuan teknokratik yang dimiliki oleh Sri Mulyani. Nah, kalau ini sampai Sri Mulyani lepas dari kapal kabinet ini, bisa dibayangkan apa yang terjadi. Barangkali ya ada gonjang-ganjing yang nanti imbasnya juga ke masyarakat yang seperti saya dan jutaan orang yang di belakang saya. Maka tidak bisa tidak, ini sebagai momentum untuk siapapun yang berkontestasi di 2024 ini, ya tinggal nunggu waktu yang tidak lama lagi. Itu saya sebagai Ketua Umum Partai Buzzer Konstitusi betul-betul menuntut Anda untuk kembali pada Undang-Undang Dasar 1945, karena siapapun Anda yang nanti akan mengendalikan Republik ini, maka saya tidak bosan-bosan akan mengingatkan tentang perlunya kembali pada Undang-Undang Dasar 1945, terutama trilogi pasal yang sering kali saya sebut, yang itu akan kalau Anda laksanakan itu, maka apa yang disebut di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat itu, kalau toh belum terrealisir, minimal mengarah ke arah terrealisirnya apa yang dimandatkan oleh para pendiri bangsa. Salam konstitusi.